Wanita itu meninggal di gunung salju 3 tahun yang lalu. Namun, dia sendiri tidak tahu. Begitu membuka mata, dia diberitahu harus pulang dalam 3 hari. Untuk mengadakan pemakaman untuk dirinya sendiri. Jika tidak, jiwa akan menghilang. Wanita itu bernama Lu Yuying. 3 tahun yang lalu, pacarnya Huo Muqi menderita penyakit parah. Memerlukan 300.000 untuk operasi transplantasi sumsum tulang. Untuk menyelamatkan pacarnya, Lu Yuying rela meminjam pinjaman berbunga tinggi. Bahkan dia juga mendonorkan sumsum tulangnya. Namun, dia tahu pacarnya sangat menjaga harga diri. Dia pasti tidak akan menerima pengorbanannya. Jika dia tahu bahwa itu adalah sumsum yang saya transplantasikan, dia tidak akan menerimanya meski harus mati. Maka dia dengan tega memainkan peran sebagai wanita penggila uang. Di depan ranjang suket, dia meminta putus kepada pacarnya. Huo Muqi, kita putus ya. Melihat pacarnya yang patah hati, Lu Yuying pergi dengan rasa suket. Setelah mendonorkan sumsum, tubuhnya semakin lemah. Akhirnya dia jatuh di gunung salju. Kini dia harus kembali ke Rongcheng dalam 3 hari. Namun, mobil pertama yang dia hentikan di daerah terpencil ini, ternyata adalah milik Huo Muqi. 3 tahun tak bertemu, dia sudah menjadi orang terkaya di Rongcheng. Di sampingnya juga sudah ada tunangan baru, Zhao Xiner. Dan Zhao Xiner adalah wanita yang tahun lalu menyamar. Yang membuat Huo Muqi mengira dia adalah wanita yang mendonorkan sumsum tulang. Menghadapi permintaan tumpangan dari Lu Yuying, Huo Muqi dengan cepat mengejek. Jika ingin naik mobil, silakan. 300.000, tidak boleh kurang 1 sen pun. Akhirnya, dia membiarkannya naik mobil. Syaratnya adalah dia harus menjadi sopir. Dalam perjalanan, Zhao Xiner dengan sengaja provokasi. Huo Muqi juga memicu dengan kata-kata. Dia mengatakan tas 300.000 bisa dibeli sembarangan. Tetapi dia tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk orang yang tidak dicintainya. Kemudian Zhao Xiner berpura-pura menawarkan air. Tetapi dengan sengaja menuangkan air panas di tangan Lu Yuying. Dia bahkan menggigit balik, mengatakan bahwa Lu Yuying cemburu pada mereka. Huo Muqi tanpa memisahkan salah benar, mencengkeram lehernya dan marah. Kulit di tangan Lu Yuying karena terkena luka bakar, mulai muncul bercak-bercak ungu hitam. Dia hanya bisa berusaha menyembunyikannya. Jika tidak mengakui kesalahan, pergi saja. Lu Yuying yang diusir dari mobil menjadi tanpa uang sepeser pun. Untuk tempat tinggal, dia hanya bisa bekerja di restoran. Siapa sangka Huo Muqi dan Zhao Xiner kebetulan juga berada di restoran yang sama. Zhao Xiner sekali lagi menyulitkan. Dengan sengaja membuat Lu Yuying menumpahkan teh ke tubuhnya. Dan mempermalukan dia di depan umum. Pengunjung lain juga mengenalinya. Mereka semua menuduhnya sebagai wanita penggila uang yang mencintai yang kaya. Saat itu, penagih utang dari tahun lalu juga datang mencarinya. Huo Muqi salah mengira bahwa dia meminjam pinjaman berbunga tinggi untuk bermewah-mewahan. Matanya penuh dengan penghinaan dan kebencian. Dia mengeluarkan 300.000 dan memaksa Lu Yuying untuk menghabiskan 1 kotak alkohol. Sama sekali tidak memedulikan peringatan dokter yang pernah menasihatinya setelah mendonorkan plasma. Untuk tidak minum alkohol. Untuk melunasi utangnya sekaligus mengakhiri semuanya. Lu Yuying mengambil botol alkohol dan meminumnya sekaligus. Alkohol mempercepat pembusukan tubuh. Bintik-bintik mayat di lehernya tidak bisa lagi disembunyikan. Video Lu Yuying yang dihina di restoran keesokan harinya menyebar di internet. Huo Muqi berkata bahwa dia menuai buah perbuatan, namun tetap mempersilakannya untuk naik mobil. Di tengah perjalanan, Zhao Xiner lagi-lagi beralasan untuk mengambil foto. Memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Lu Yuying ke lereng bukit. Huo Muqi segera melangkah maju. Kali ini dia bisa melihat dengan jelas luka besar dan bintik-bintik mayat di tubuhnya. Lu Yuying menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu. Bersikeras ingin pergi ke rumah duka. Ayo pergi ke rumah suket. Saat itu, rumah duka menelepon, mengonfirmasi informasi tentang mayat. Lu Yuying dengan tenang menyebutkan namanya dan sebab kematiannya. Huo Muqi di sampingnya mendengarnya seperti dalam kabut. Akhirnya dia tetap menyalakan mobil, membawa dia menuju rumah duka. Setelah tiba di tujuan, Huo Muqi menyuruhnya pergi, dan berkata tidak ingin bertemu dengannya lagi. Mobil itu pergi. Dia akhirnya menerima telepon dari dokter yang merawatnya tahun itu. Kebenarannya seperti kejutan tiba-tiba. Yang mendonorkan sumsum tulang adalah Lu Yuying. Yang meminjam uang dengan bunga tinggi adalah Lu Yuying. Yang mengorbankan segalanya untuknya selalu hanya Lu Yuying. Huo Muqi berbalik dengan gila. Berlari kembali ke rumah duka. Menangkap staf. Mempertanyakan di mana Lu Yuying berada. Jawaban yang diterima adalah pemakaman Nona Lu Yuying di ruang 2. Dia tidak percaya sampai melihat akta kematian yang tertulis. Lu Yuying meninggal di gunung bersalju 3 tahun yang lalu.
Dia teringat semua yang dilakukannya dalam 3 hari ini. Setiap kata, seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Berlari ke ruang duka dan melihat foto terakhirnya. Huo Muji akhirnya terpuruk dan berlutut di tanah. Namun gadis yang dicintainya, tidak akan pernah kembali lagi.